kasih, salam dan selamat jumpa kembali dalam permenungan harian kita. Saya, Pastor Johannes Sihombing, akan mengajak kita untuk bermenung bersama hari ini pada hari Kamis, Pekan Prapaskah yang keempat. Sumber permenungan kita diambil dari Injil menurut karangan Yohanes, bab 5 ayat 31 sampai dengan ayat 47. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu, kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari terkasih, Yesus hari ini menyindir orang-orang Yahudi yang percaya dan menaruh pengharapan kepada Musa, namun mereka tidak menerima isi warta yang disampaikannya. Musa sesungguhnya telah menulis dan mewartakan nubuat tentang kehadiran Yesus. Hanya saja mereka tidak percaya kepada isi warta dan tulisan Musa. Secara khusus, mereka tidak menerima nubuat Musa tentang Yesus Sang Mesias. Oleh karena itu, pendakwa mereka adalah Musa sendiri, sebab dialah yang mereka ingkari. Selain kesaksian Musa, Yohanes juga telah memberi kesaksian tentang Yesus. Namun tetap saja mereka menolak dan tidak percaya kepada Yesus.
Penolakan mereka terhadap Yesus sesungguhnya terjadi terlebih karena mereka memang tidak mengasihi Allah, namun mengasihi diri sendiri dan kuasa sendiri. Sekalipun mereka tidak percaya, Yesus tetap saja maju dan tetap melakukan utusannya yang datang dari Bapa. Sumber perutusan dan kuasa Yesus berasal dari Bapa. Isi pewartaannya juga adalah tentang kerajaan Bapa, yakni kerajaan kasih dan keselamatan. Demikian juga, sekalipun ada orang atau kelompok tertentu yang tidak setuju atau bahkan menolak pewartaan Yesus, dia tidak akan berhenti karena kuasa dan kerajaan yang dibangunnya bukan kuasa dan kerajaan pribadi atau kelompok tertentu, melainkan memang kuasa dan kerajaan Allah. Pewartaan Yesus juga tidak akan berhenti sekalipun ada kelompok yang tidak menghormatinya, sebab Yesus sendiri tidak terlalu mementingkan hal itu. Saudara-saudari terkasih, beriman atau percaya kepada Tuhan berarti mengasihi dan jatuh cinta kepada kata, sikap, dan tindakan Yesus Putra Allah. Dengan rasa cinta ini, hati kita juga akan terbuka untuk meneladani Dia dan terdorong untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Kehendaknya adalah supaya kita hidup dalam kebenaran, penuh kasih dan persahabatan dengan semua orang. Dengan rasa cinta ini, hati kita juga akan terbuka untuk meneladani Dia dan terdorong untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Di hadapan kehendak Yesus, kita dituntut untuk sanggup mengontrol secara bijaksana kehendak-kehendak pribadi kita yang terkadang di luar harapan Yesus. Usaha kita untuk hidup sesuai kehendak Yesus ini juga mungkin tidak disenangi orang atau kelompok tertentu. Kita mungkin akan menemui orang atau kelompok yang mengusik atau bahkan menolak cara hidup yang demikian. Namun, sebagaimana Yesus, kita juga harus tetap setia dan maju sebagai bukti cinta kita kepada Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, kita tidak perlu pusing dengan sikap orang yang tidak menghormati atau bahkan mungkin menolak usaha-usaha baik dan yang benar yang kita lakukan. Mari tetaplah maju. Semoga Roh Kudus mengajari dan menuntun hati kita untuk tetap setia mencintai Yesus lewat tindakan-tindakan kasih kita kepada sesama kita. Salam dan Tuhan